Halo semuanya, perkenalkan kami adalah kelompok 3 dari FKK dan hari ini kami akan mempresentasikan tentang famili Asteraceae. Berikut adalah nama anggota kelompok kami. Selamat menyaksikan. Oke, yang pertama adalah karakteristik utama dari famili Asteraceae. Jadi dengan mengetahui karakteristik ini, kita bisa mengetahui tanaman ini itu dari famili Asteraceae atau tidak. Yaitu famili Asteraceae unik karena bunga kompositnya. Apa yang tampak seperti satu bunga tunggal sebenarnya adalah bunga kecil yang sangat banyak. Jadi bunga tunggal itu kayak yang di foto paling kiri bawah ini. Habis itu sebenarnya adalah bunga kecil yang sangat banyak dan dia menempel pada bagian khusus dari tangkai yang disebut dengan reseptakel. Nah, bunganya ini terbagi jadi dua jenis, ada yang disfloret sama rhifloret. Untuk penjelasan kelanjutannya mengenai disfloret dan rhifloret ini akan dijelaskan pada bagian morfologi bunga. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai habitat dan habitus serta daun dari famili Asteraceae ini. Mula-mula, habitat dari famili ini tumbuh di darat atau terestrial. Untuk habitusnya, secara umum sifat fisik dari famili Asteraceae ini, dia merupakan tumbukan perdu, herba, atau pohon, namun jarang. Kemudian untuk daunnya, dia memiliki ciri daun tersebar atau berhadapan dan tunggal. Di sini terdapat 3 contoh dari famili Asteraceae. Yang pertama dari daun bunga kertas. Untuk habitusnya dia merupakan herba, lalu daun tunggal memanjang, lalu ujung daunnya runcing, tepi helaian daunnya rata, dan pangkal daunnya berlekuk. Yang kedua ada petul, dia habitusnya herba, lalu dia merupakan daun tunggal bulat keluar, lalu pangkal daunnya tumpul, ujung daunnya meruncing, dan tepi helaian daunnya bergerigi. Dan yang ketiga ada Wedelia, habitusnya dia herba, dia merupakan daun tunggal dengan bentuk bulat telur, lalu pangkal daunnya meruncing, ujung daunnya runcing, dan tepi helaian daunnya berlekuk sempit. Jadi seperti yang dijelaskan sebelumnya mengenai habitus dan bentuk-bentuk foto-foto bentuk daun, kita dapat menyimpulkan mengenai morfologi daun pada famili Asteraceae. Jadi selain ciri khususnya yaitu susunan daun yang umumnya oposit, morfologi daun Asteraceae itu antara lain umumnya tuh memiliki daun yang bertangkai atau merupakan daun petioletus, lalu tidak memiliki stipula. Lalu untuk bentuk-bentuk daunnya itu umumnya berbentuk ovatus seperti gambar pertama, atau berbentuk lanset seperti gambar kedua dan juga gambar ketiga. Untuk pertulangan daun famili Asteraceae itu umumnya tuh memiliki pertulangan daun yang jenisnya pinnatus. Nah, pada famili Asteraceae itu dia memiliki daun yang memiliki torehan maupun yang tidak, atau yang marginnya itu entire. Lalu untuk bentuknya tuh umumnya memiliki pangkal atau dasar daun attenuatus, dan kalau ujungnya tuh lancip atau ujungnya tuh acutus. Lalu umumnya tuh Asteraceae itu memiliki daun yang majemuk, dan seperti ciri khas sebelumnya yang disebutkan, susunan daunnya tuh umumnya berbentuk oposita. Selanjutnya adalah morfologi batang pada famili Asteraceae. Sebagian batang famili Asteraceae itu memiliki bulu-bulu halus seperti pada gambar di samping. Kemudian memiliki bentuk bulat, kemudian juga lunak ataupun tidak berkayu. Lalu arah tumbuhnya itu tegak atau ke atas dan dapat tumbuh dengan tinggi sekitar 0,1 sampai dengan 5 meter. Kemudian selanjutnya ada pembungaan pada famili Asteraceae. Pada famili Asteraceae dapat dilihat bahwa bunganya termasuk ke dalam bunga majemuk. Kemudian juga dapat dilihat bahwa pada bunga tersebut terdapat tangkai yang menempel pada batang yang menjadikannya termasuk ke dalam bunga pedicelatus. Dan terakhir pada bunga tersebut bunganya bermekaran pada cabang bagian terbawah terlebih dahulu sehingga menjadikannya bunga lasemosa yang tergolong ke dalam bunga Lasemosa lasemus.
Perkenalkan, nama saya Anggita Sanchez dengan NIM 1162103. Di sini saya akan menjelaskan tentang morfologi bunga Asteraceae. Di bagian pertama saya akan menjelaskan tentang bagian perhiasan bunganya dahulu. Pada famili ini kaliksnya itu absen atau tidak ada dan diperlihatkan dengan adanya papus. Biasanya ada papus. Untuk dalam Helianthus itu terdapat dalam bentuk scales, bulu pada bidens, rambut sederhana pada songkus, dan plumosa pada kaktus. Nah, untuk papus sendiri itu modifikasi dari kaliks yang melindungi corolla. Terlihat seperti kaliks tapi bukan. Fungsinya sendiri itu untuk memudahkan penyerbukan. Nah, kelihatan dari sini kayak dia bisa berupa rambut, bisa berupa rambut sederhana, bisa berupa bulu. Terus yang kedua adalah bagian corollanya. Corollanya itu mempunyai 5 petal atau kelopak menyatu berbentuk tabung atau tubular atau disc dengan 5 lobus atau disebut disfloret. Disfloret ini bunga dan kelopak mahkotanya masing-masing menyatu gitu membentuk tabung dan bagian ujungnya itu merekah. Disfloret itu susunan kuntumnya lengkap, terus mereka actinomorphic biasanya dan biasanya biseksual. Untuk bunga dan berbentuk satu lagi untuk Asteraceae ada ligulatus atau pita dengan 3-5 tip. Bunga ligulatus itu bunga dengan petal yang membentuk tabung juga, tapi kemudian atasnya itu membentuk pitas di bagian ujungnya. Ligulatus sendiri ini mempunyai kuntum yang tidak lengkap dengan susunan periferal dan biasanya zygomorphic dan uniseksual. Di slide yang ini saya akan menjelaskan tentang bagian reproduksi dari bunga famili Asteraceae sendiri. Jadi yang pertama, untuk organ reproduksi jantannya atau endometrium itu mempunyai 5 stamen dengan filamen atau tangkai bebas dan antera yang menyatu atau syngenesius. Membentuk tabung mengelilingi stilus. Ini terlihat stilusnya mengelilingi gitu. Epipetal atau sebagian dari tangkai sarinya tertanam atau berdekatan dengan petalnya itu. Lalu anteranya bitekus. Antera bitekus itu kepala sarinya berisi 2 lobus yang dihubungkan satu sama lain dan diikat dengan pita steril, dengan ikat atau pita steril. Lalu adhesinya juga dehiscent longitudinal. Pembukaannya ini longitudinal. Untuk gynoeciumnya sendiri atau organ reproduksi betinanya itu punya 2 karpel yang menyatu atau syncarpus. Nih, 2 karpel yang menyatu atau syncarpus. Ovul tunggal, unilokular, plasentasi basal. Plasentasi basalnya itu menyatu pada dasar. Ovariumnya inferior. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Selanjutnya morfologi buahnya. Yang pertama buahnya tunggal, artinya buah yang terbentuk dari satu bunga dengan satu bakal buah yang berisi 1 biji atau lebih. Kemudian buahnya kering, artinya buah tunggal yang tidak memiliki sukulen atau tidak berdaging. Kemudian indehiscent, artinya buah kering yang tidak dapat memecah saat buahnya telah matang. Kemudian terakhir itu akhen, bentuknya itu pipi, kemudian eksokarpnya itu keras, dan bijinya itu melekat pada salah satu perikarpnya, salah satu sisi perikarpnya, dan jumlah bijinya itu hanya 1. Famili Asteraceae terdiri dari sangat banyak spesies dengan bunga yang sangat cantik-cantik dan berbeda-beda warnanya. Nah, contohnya ada di sebelah kanan ini, dan yang di tengah adalah yang sering kita ketahui sebagai bunga matahari atau nama latinnya Helianthus annus.
Fakta yang cukup menarik mengenai famili ini adalah yang pertama, famili Asteraceae merupakan famili yang terbesar di Angiospermae dengan 1.620 genera dan 23.600 spesies. Kemudian ternyata nama Asteraceae berasal dari bahasa Yunani, aster, yang berarti bintang. Selain itu, ketika kita memberikan bunga aster kepada seseorang, menandakan kita ini menghantarkan atau menyampaikan keberuntungan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.